dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi cuplikan dari Ustadz Kainama, di mana dia salah paham tentang ajaran Kristen, dan dia juga menuduh orang Kristen untuk bebas melakukan dosa, karena menurut dia bahwa orang Kristen itu cukup mengaku dengan mulut menurut mereka, maka mereka diselamatkan, tidak perlu berbuat baik dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita sebelah, khususnya para polemikus, dan kita ada untuk meluruskan mulut-mulut yang membelokkan kebenaran dari Alkitab atau dari ajaran Kristen itu sendiri. Nah sebelumnya teman-teman, saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini. Orang yang tidak bertanggung jawab unknown, jadi anonimus. Kok bisa masuk ke dalam kitab suci? Karena nyaman. Ketika ayat-ayat sisipan ini masuk, gereja dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Begini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustaz, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi. Nah, jangan dipotong Ustaz ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci mereka. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Nah itu dia videonya teman-teman, singkat saja videonya. Intinya bahwa narasi yang dibangun oleh Kainama ini menuduh bahwa orang Kristen itu diajarkan untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena menurut orang Kristen, Yesus sudah menebus orang Kristen dari dosa-dosa mereka. Oleh karena mereka sudah ditebus, maka tidak masalah berbuat zina, membunuh, korupsi, dan lain sebagainya. Nah ini yang sering disalahpahami teman-teman, dan oleh karena itu mari kita meluruskan mulut-mulut yang membelokkan kebenaran ini. Nah yang pertama saya sampaikan teman-teman, bahwa di dalam keseluruhan Alkitab tidak ada yang mengajarkan bahwa ketika kamu sudah percaya Yesus, atau ketika kamu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu bebas berbuat dosa. Sama sekali tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Justru firman Allah yang mengatakan jangan kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ketika kamu sudah ditebus, maka kamu harus benar-benar menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan apa yang baik, bukan untuk melakukan apa yang jahat. Nah sekali lagi, tidak ada ajaran Kristen yang mengatakan demikian, dan juga sama sekali atau satu orang pun tidak ada pendeta yang mengajarkan bahwa ketika jemaatnya percaya Yesus maka bebas berbuat dosa. Tidak demikian teman-teman ya. Nah mungkin kita akan melihat bagaimana perkataan Paulus. Mungkin saja Kainama bergantung pada ayat ini. Di dalam Roma 10 ayat 9 teman-teman ya. Begini firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah perhatikan teman-teman, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Intinya dari ayat 9 ini, kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kemudian kita percaya dalam hati kita bahwa Dia adalah korban yang telah menebus kita dari hukuman dosa kita. Karena keselamatan itu kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-9. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, itu bukan hasil pekerjaan kita manusia, melainkan itu pemberian Allah kepada manusia. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian di ayat yang lain, di mana dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan memperoleh keselamatan. Dan sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Yesus seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa Dia adalah jalan kebenaran, Dia adalah hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan Dia akan kembali lagi nanti untuk menjemput orang-orang percayanya. Atau jalan menuju ke tempat yang Dia sediakan itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak perlu berbuat baik? Nah, itu sangat perlu teman-teman ya. Saya katakan bahwa kita perlu berbuat baik. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kemudian kita percaya dalam hati, dan kemudian kita harus menghasilkan buah dari kepercayaan kita itu. Artinya teman-teman, iman kita itu harus menghasilkan buah yang baik. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita perlu bertindak baik, mengasihi sesama dan mengasihi Allah, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kamu harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, karena disitulah tercantum seluruh hukum Taurat, atau perbuatan baik itu tercantum dalam kasih itu kepada Allah dan juga kepada manusia. Jadi standar masuk surga itu teman-teman, apakah perbuatan baik? Bukan, melainkan standar masuk surga itu adalah penebusan Kristus kepada manusia. Ketika Kristus menggantikan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, melainkan Yesus Kristus telah menggantikan kita dari kematian karena dosa itu, dan kita hidup untuk kebenaran. Nah, itu sudah jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi tidak ada yang namanya ketika kita sudah percaya Yesus, ditebus oleh Yesus, maka kita bebas berbuat dosa. Nah, inilah ajaran Kainama kepada saudara-saudara kita yang seberang. Dia berani bertakia teman-teman, berdusta, padahal sama sekali tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Namun bagaimana dengan upah dari perbuatan baik itu? Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, apabila kita hidup di dalam iman dan kemudian kita taat melakukan segala yang baik, maka ada upah yang menunggu kita. Nah, seperti mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan itu dikaruniakan kepada kita. Itu upah dari pekerjaan baik kita. Nah, itu sudah dijanjikan oleh firman, yang artinya bahwa setiap perbuatan kita itu pasti ada upahnya. Nah, tetapi itu bukan ukuran bahwa kita masuk surga, bukan ukurannya itu. Tetapi ketika kita sudah beriman, itu sudah pasti masuk surga. Jadi iman yang mana dulu? Nah, itu yang perlu kita cek cross. Iman yang mana dulu? Apakah kita hanya sekedar mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati, kemudian kita berbuat jahat? Nah, itu bukan ciri-ciri orang yang sudah percaya. Kalau ada orang yang percaya Yesus, mengaku Yesus, bahwa Tuhan adalah juru selamat, dan kemudian dia berbuat jahat, perlu dipertanyakan imannya. Karena iman yang diajarkan oleh Yesus bukan seperti itu. Buahnya bukan hal yang jahat, melainkan buahnya adalah hal-hal yang baik. Maka kalau kita bicara mengenai standar masuk surga itu teman-teman, standar masuk surga itu adalah kekudusan. Nah, jadi karena kita manusia tidak bisa kudus, maka Yesus Kristus menguduskan kita dengan darahnya, menguduskan kita dari dosa-dosa kita itu teman-teman ya. Jadi kita diperbaharui. Itulah sebabnya
ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, ya harus lahir baru Nikodemus supaya dia melihat kerajaan Allah. Kalau tidak lahir baru, tidak diperbaharui hidupnya, tidak dikuduskan, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena menurut ajaran Ustadz Kainama, ya menurut mereka perbuatan baik itu, ya itulah yang membawa mereka masuk surga. Tetapi tidak demikian di Kristen. Karena bagaimanapun orang yang berbuat baik pun belum tentu dia tidak jahat. Nah, sekali lagi orang yang berbuat baik pun belum tentu dia tidak berbuat jahat. Nah, jadi standar untuk masuk surga itu kekudusan, bukanlah perbuatan baik. Karena sebaik apapun kita, pasti ada tabiat dosa di dalam hati dan pikiran kita. Sekalipun yang kita lakukan adalah hal yang baik, tetapi kita nggak tahu pikiran kita, hati kita. Pertanyaannya teman-teman, apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Tampaknya tidak adil ya. Kalau misalnya ada orang yang berbuat baik lalu tidak diselamatkan, dan ada orang yang kelihatannya begitu santai di dalam perbuatan baik ternyata diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin hal itu sekilas tampak tidak adil, tetapi izinkan saya menerangkan dari firman Tuhan perbuatan baik seperti apa yang dituntut oleh Allah. Alkitab tidak menyangkali bahwa kalau ada orang yang bisa berbuat baik, maka orang itu akan diselamatkan. Dalam Roma 26 ayat 11 dituliskan demikian, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat tersebut teman-teman di atas dengan jelas memberitahu kita, kalau ada orang yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan, maka orang itu bisa diselamatkan. Di ayat ke-13 dari pasal yang sama, Rasul Paulus mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi, kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat atau dengan tekun berbuat baik, orang itu bisa diselamatkan. Dari sini kita bisa melihat keadilan Allah. Dia memperlakukan prinsip yang sama untuk semua orang. Barang siapa yang mampu berbuat baik dengan tekun dan mampu melakukan hukum Taurat, maka ia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya, nah ada persoalannya. Apakah ada orang yang mampu melakukannya? Di dalam Galatia 3 ayat 10 teman-teman, kalau baca nanti, di situ di sana dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah jelas, yaitu menuntut kesetiaan dalam melakukan dan menuntut keseluruhan dalam melakukannya. Apakah ada manusia yang bisa melakukannya? Dalam Yakobus 2 ayat 10 di sana dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi walaupun kita melakukan 99% dari perintah Allah, tapi ada 0% atau 0,1% yang kita lewatkan saja teman-teman, maka kita bersalah terhadap seluruhnya. Tuntutan Allah sudah jelas, lakukan dengan setia terus-menerus tanpa pernah gagal, dan lakukan seluruh tuntutan itu. Apakah ada orang yang bisa? Saya rasa tidak ada teman-teman ya, karena tuntutannya sempurna. Jelas tidak ada seorang pun yang bisa, sehingga tidak berlebihan apabila saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab sebagai kesimpulan, yaitu di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Perhatikan segala kesalehan, bukan segala kesalahan. Mungkin lebih mudah kita pahami jika dituliskan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Tetapi di mata Allah yang kudus, kesalehan manusia tampak seperti kain yang kotor. Betapapun salehnya seseorang dan betapapun ia sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan, tetapi tetap di mata Allah orang itu tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Karena manusia tak bisa memenuhi tuntutan Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Tetapi kita bersyukur kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus yang kebenarannya menjadi kebenaran kita. Tuhan memberkati. Shalom.